Iya, shalom saudara, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik saudara, saya mau mengucapkan shalom bagi semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di dunia, di semua bangsa-bangsa. Kita semua dipersatukan di acara Mesbah Doa dari berbagai suku, kaum, bahasa, bahkan dari berbagai latar denominasi gereja. Ada yang Katolik, ada yang HKBP, ada yang Kristen, ada yang GBI, tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting kita berdiri dalam satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Tuhan pasti disenangkan hari ini karena tubuhnya boleh bersatu. Kenapa? Karena doa Kristus sampai hari ini adalah ya dia ingin agar tubuhnya bersatu. Dan kita sudah menyatakan dan menggenapi doa Yesus itu, yaitu kita bersatu dari berbagai bangsa untuk terus memuji menyembah Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kita, tapi kita satu dalam iman. Ya saudara, saya percaya menghadapi hari-hari ini kekuatan kita hanyalah di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa mungkin hari-hari ini banyak di antara saudara yang masih WA ke saya, ibu saya belum melihat jawaban doa saya, ibu saya belum melihat janji Tuhan, ibu suami saya belum bertobat, anak saya belum bertobat, ibu hutang saya belum lunas. Iya, kita punya banyak persoalan. Apapun itu kita mau berkata, Tuhan, sekalipun kami belum melihat jawaban doa, kami mau tetap percaya karena Engkau Tuhan yang baik dan ajaib. Dan kami percaya selalu ada waktu Tuhan bagi hidup kami. Sekalipun kami belum melihat, kami mau tetap percaya, itulah iman. Terima kasih buat malam hari ini Bapak, kami semua berkumpul dalam satu iman. Dan apapun persoalan kami hari-hari ini, kami percaya ketika dalam hadirat Tuhan kami boleh kuat. Di luar hadirat-Mu kami tidak kuat. Ada banyak hal yang belum dijawab dalam hidup kami. Persoalan pergumulan kami belum terjawab. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus ada jawaban yang pasti. Dan kami mau tetap berkata, mau percaya kepadamu Bapa. Sekalipun kami belum melihat, kami mau tetap percaya pada Tuhan. Mari angkat hati dan tanganmu kepada Tuhan saudara. Kita mau berkata sama-sama hari ini. Walau kami tak dapat melihat Tuhan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Mari sekali lagi katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku lebih lagi. Dengan iman katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau
Tuhan semua rencanamu, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ada bagi kami. Sekalipun terkadang sulit bagi kami untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Seringkali jalan-jalan-Mu tidak terlihat oleh mata jasmani kami Tuhan. Namun kami tidak akan pernah berhenti berharap. Bahkan sekalipun tidak ada dasar untuk kami berharap, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan ajaib bagi kami, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara buat kami. Iman kami kepadamu tidak akan pernah luntur, sekalipun keadaan kami belum terlihat, sekalipun janji-janjimu belum tergenapi di hidup kami. Kami mau tetap berkata, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari angkat tanganmu, katakan, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian kami adalah mempercayai firman-Mu ya Bapa. Bagian kami adalah mempercayai rancangan-Mu atas hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai perkataan Tuhan bagi kami, bukan yang lain. Ajar kami terus percaya dan berharap Tuhan. Ajar kami terus melihat anugerah-Mu atas hidup kami. Bagian kami mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu semua akan berubah ketika kami tetap percaya. Iman kamilah yang menyatakan itu di hadapan-Mu Bapa. Kami mau angkat hati dan iman kami mau berkata malam ini, kami tetap percaya padamu Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
lagi apapun persoalanmu malam ini, katakan pada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan akan janji-Mu, percaya padamu, percaya firman-Mu. Kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mempercayai Engkau dalam hidup ini. Ajar kami menaruh harap kami hanya padamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup bekerja dalam segala perkara. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau yang memberikan kami kekuatan. Segala perkara dapat kami lakukan karena Tuhan menyertai. Segala perkara dapat kami buat karena kekuatan kuasa-Mu atas hidup kami. Biar yang lemah malam hari ini berkata, aku kuat. Biar yang lututnya goyah berkata, aku teguh berdiri karena Tuhan. Karena Engkau yang memampukan setiap kami Bapa. Biar kami berkata segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya.
Yesus, Engkau penolong dan sahabat kami Tuhan. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami, bukan karena kuat gagah kami. Kami mau tetap setia kepadamu Bapa. Seperti Engkau setia kepada kami, ajar kami Tuhan untuk terus ada, untuk terus setia kepadamu, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena kekuatan-Mu yang memampukan kami. Terima kasih buat malam hari ini Bapa, setiap kami merindukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami mengerti, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, jadikan tanah hati kami tanah yang subur. Tidak ada amarah, kepahitan, kebencian, dosa apapun kami buang di dalam nama Yesus. Kuduskan kami Bapa. Kami sambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam bagi yang baru pertama bergabung dan biarlah kita mau terus belajar firman Tuhan agar kita semakin hari semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Baik, kita lanjutkan pembacaan kita Yesaya 37 sekarang ayat yang ke-20. Ya, ayat yang ke-23 sekarang ya. Jadi kemarin kita sudah membaca bagaimana saudara ya, ketika Raja Hizkia menerima surat dari Asyur, Raja Asyur, lalu dia membaca surat itu, lalu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan ya. Dia datang mencari Tuhan, mencari pembelaannya di hadapan Tuhan, bukan kepada manusia. Ayat 23, siapakah yang engkau cela dan engkau hujat, terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dengan memandang dengan sombong-sombong terhadap yang Maha Kuasa Allah Israel? Jadi Yesaya berkata ini kepada Hizkia, ketika Hizkia datang berdoa, Yesaya berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, ya telah kudengar yang kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Katakanlah kepada Raja Asyur itu begini, siapa yang engkau cela dan engkau hujat, terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kuasa Allah Israel? Bayangkan saudara, sama Tuhan aja memandang dengan sombong loh. Ada loh orang-orang itu yang sama Tuhan aja sombong loh. Ya, tidak merasa membutuhkan Tuhan, terus hidup di dalam dosa, tidak butuh Tuhan, itu orang yang sombong terhadap Tuhan. Ayat 24, dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Tuhan berkata ya kepada Raja Hizkia lewat Yesaya, sampaikan kepada Raja Asyur, kamu itu begitu sombong terhadap Tuhan, engkau mencela, engkau berkata kereta kudamu banyak, siapa yang bisa mengalahkan engkau, engkau telah naik ke tempat yang tinggi. Ya saudara, orang yang sombong itu dibenci oleh Tuhan, makanya gak usah sombong. Ya kenapa? Karena manusia itu gak ada apa-apanya. Bahkan nafas hidup pun kita gak bisa buat. Mau sekaya apapun kita, kalau sudah di ruang ICU juga tidak bisa beli napas. Ya, jadi tidak usah sombong. Kita semua ini hanya ciptaan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat 25. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Perkataannya Raja Asyur ini ya sudah mau menyamai Tuhan. Ya saking sombongnya merasa hebat.
Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Tuhan menyuruh Yesaya berbicara kepada Raja Hizkia. Katakan kepada Raja Asyur, kalaupun hari ini engkau megah, kalaupun hari ini engkau menjadi bangsa yang tidak terkalahkan, kalaupun hari ini engkau punya kereta banyak, engkau dapat mengalahkan semua bangsa-bangsa, Tuhan berkata, bukankah itu aku yang menentukannya dari jauh-jauh hari? Kita sudah baca dulu nubuatannya Yesaya, bahwa Asyur akan dipakai Tuhan untuk mengalahkan, bahkan mengalahkan umatnya sendiri. Kenapa? Karena Israel pada waktu itu tidak taat. Tuhan memberikan kuasa kepada Asyur untuk menjadi negeri yang kuat, mengalahkan segala bangsa-bangsa dan semuanya. Tuhan berkata, katakan kepada dia, bukankah aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya dari zaman purbakala. Saudara, hari ini kalau kita memiliki kemenangan, kesuksesan, kita memiliki apapun, ingat, semua itu bisa terjadi hanya karena seizin Tuhan. Jadi jangan bermegah, jangan menyombongkan diri, karena semua yang kita raih adalah seizin Tuhan dan Tuhanlah sudah menggariskannya. Jadi tidak boleh sombong. Ayat yang berikutnya, ayat 27. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau. Seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia dimasak. Ayat yang ke-28 sekarang. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu kan maha tahu. Tuhan bilang dia tahu waktu engkau menang, engkau kalah, engkau duduk, engkau berbaring, engkau berdiri. Tuhan tuh maha tahu. Jadi kita ini manusia mau apa lagi? Sudah, mari kita menyerah di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup. Tidak usah menyembunyikan segala sesuatu atau menyombongkan segala sesuatu, karena Tuhan itu kan maha tahu. Dia tahu ketika engkau duduk, engkau berdiri. Dia tahu ketika engkau melawan aku, kata Tuhan. Ada orang yang konseling kepada saya, Bu, saya itu setiap kali usaha melakukan sesuatu selalu gagal, dan sekarang saya kecewa kepada Tuhan. Halo saudara. Kalau kecewa sama Tuhan, yang rugi siapa? Kita atau Tuhan? Kita lah, Tuhan gak pernah rugi. Atas kegagalanmu, atas apa saja, jangan pernah kecewa pada Tuhan. Karena Tuhan tuh gak pernah rugi waktu kita kecewa sama Tuhan. Kita lah yang rugi. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kita lah yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Sepahit apapun yang kita alami, jangan pernah kecewa pada Tuhan, saudara. Sebaliknya, mari kita introspeksi diri. Kenapa aku belum berhasil? Mungkin ada dosa yang merintangi, mungkin ada sesuatu yang salah, mungkin aku kurang mengandalkan Tuhan. Mari introspeksi diri, jangan menentang Tuhan seperti Asyur ini. Firman Tuhan berkata, aku tahu jika engkau bangun, aku tahu engkau duduk, jika engkau keluar atau masuk, engkau mengamuk terhadap aku juga aku tahu, kata Tuhan. Apa yang Tuhan tidak ketahui, semua dia tahu. Hari ini engkau membutuhkan jodoh, dia tahu. Hari ini engkau butuh pekerjaan, dia tahu. Hari ini engkau kehilangan pekerjaan, Tuhan tahu. Hari ini engkau sedang diberkati, dia pun tahu. Hari ini engkau sedang kecewa dan melawan dia, dia pun tahu. Marilah saudara kita menyadari bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Hanya Tuhan satu-satunya penguasa atas hidup kita. Dia Tuhan yang maha tahu. Tapi bedanya sama manusia, manusia itu sok tahu. Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Jadi jangan sok tahu, mending berserah karena kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu maha tahu. Ayat 29, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan mencurahkan kerikilku.
pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ya, ini merupakan siksaan umum yang digunakan oleh Asyur terhadap para tawanan mereka. Mereka sering dibawa dengan kelikir di hidung atau kekang di mulut untuk menghina mereka. Tuhan mengancam akan memperlakukan Asyur sebagaimana bangsa itu telah memperlakukan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Asyur ini kejam kalau dia menghukum orang, saudara. Ya, dia melakukan itu, ya. Mereka menghukum, sering membawa itu dengan kelikir, di hidung atau kekang di mulut untuk menghina orang-orang yang mereka sudah tangkap. Dan Tuhan berkata, oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, orang kok manusia mengamuk terhadap Tuhan, menentang Tuhan, bawa-bawa nama Tuhan lagi untuk kepentingannya. Wah, saudara, jangan coba-coba, karena itu Tuhan akan murka. Jangan bawa-bawa nama Tuhan hari-hari ini, Banyak orang membawa-bawa nama Tuhan, saudara. Mari kita introspeksi diri, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Mengatasnamakan Tuhan, pekerjaan Tuhan untuk kepentingan pribadi, itu Tuhan gak suka. Sama dengan kita ini menantang Tuhan. Tuhan berkata, karena engkau telah mengamuk terhadap aku dengan kata-kata keangkuhanmu, itu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikir pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ayat 30, dan inilah yang menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, orang makan dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Luar biasa Tuhan berkata kepada Hizkia. Karena Hizkia mengandalkan Tuhan. Ketika dia dapat ancaman dari Raja Asyur, dia datang membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Nggak usah mencoba membela diri dengan kekuatan kita, datang di kaki Tuhan, berserah apapun, mau difitnah, mau dijelekkan, mau datang di kaki Tuhan. Makanya saudara, hati-hati ketika engkau jahat terhadap orang, lalu orang itu duduk berlutut di kaki Tuhan dan dia nggak balas, hati-hati, menakutkan. Maka Tuhan yang turun tangan, karena Hizkia mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata, dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini, orangmu akan makan, rakyatnya, saudara. Akan makan apa yang tumbuh sendiri. Bayangkan, tidak usah menanam, tidak usah menabur, makan dari tanaman yang akan tumbuh sendiri. Hari-hari ini banyak orang sudah tidak percaya lagi dengan mujizat. Tapi saya masih tetap percaya dengan mujizat. Bahkan di masa krisis ini masih ada mujizat, masih ada mujizat. Saya terlalu yakin dan terlalu percaya, saya sudah mengalami. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang berharap dan hanya mengandalkan Dia. Seperti Hizkia, waktu dia dapat surat, dia bentangkan di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, dia menangis di kaki Tuhan. Dan apa yang dia dapat? Tuhan membela, Tuhan mengalahkan bangsa Asyur. Dan Tuhan berkata, Hizkia, ini akan menjadi tanda bagimu. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tidak dia tanam. Wow, tanaman tumbuh sendiri. Tahun ini kamu tidak usah menanam, akan tumbuh sendiri tanaman dan kamu akan makan. Dan tahun yang kedua, mereka akan makan dari apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Jadi tanaman yang pertama yang tidak mereka tanam, yang ditanam oleh Tuhan itu tumbuh, lalu mereka panen, lalu tanaman itu akan menjatuhkan benihnya, lalu tumbuh lagi. Wow, 2 tahun Tuhan menjagai mereka.
Kita sedang memasuki masa-masa krisis hari-hari ini, ya banyak orang kehilangan pekerjaan, iya ini waktunya engkau berharap pada Tuhan. Tuhan itu hidup dan dia ada, alami Tuhan saudara. Rugi kalau kita percaya Tuhan tapi kita tidak mengalami penyertaannya. Rugi kalau kita ini percaya Tuhan tapi nggak mengalami mujizatnya. Saya terlalu banyak mengalami mujizat Tuhan yang tidak akan cukup kalau saya cerita. Ya, jadilah saksi dari kemuliaan Tuhan. Saya tidak menyuruh saudara untuk berburu berkat, tidak. Tetapi engkau punya Tuhan yang hidup, yang sanggup mencukupi apa yang kita butuhkan. Ini terjadi. Tuhan berkata pada Hizkia, orang-orangmu akan makan di tahun yang pertama, ndak usah tabur dari tanaman yang tumbuh sendiri. Tahun kedua dari benih yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu. Nah, tahun yang ketiga baru nabur karena kan sudah ada benih. Ya, ini di masa kelaparan saudara, masa kekeringan. Ya, firman Tuhan berkata, menaburlah kamu, ya, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. 31, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Tuhan berkata, dan orang-orang yang masih tertinggal, orang-orang yang diluputkan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, mereka akan berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Kita semua harus berakar ke bawah, berbuah ke atas. Orang-orang itu kadang cuma lihat waktu berbuah tapi nggak lihat waktu berakar. Ada banyak orang, ya teman-teman saya yang dahulu berkata, wah sekarang luar biasa ya Debbie ya, sekarang sudah dipakai Tuhan gini. Saya cuma bilang, dulu waktu saya berakar ke bawah kan nggak ada yang lihat. Itu berbicara tentang proses. Berakar ke bawah ke dalam itu proses, nggak ada orang yang lihat. Kenapa? Karena akar itu ke dalam. Tetapi waktu kita diproses Tuhan, kita sedang berakar ke dalam, itu sedang membangun satu kehidupan kekristenan yang kuat, yang tidak akan roboh dan tidak akan goyah. Sampai waktu akar kita sudah masuk sampai ke dalam, lalu dia mendapatkan sari makanan, barulah dia bisa bertumbuh ke atas, lalu berbuah ke atas. Terkadang orang cuma melihat waktu kita sudah berbuah. Tapi orang gak tahu perjuangan kita dulu waktu kita berakar. Saya berdoa setiap kita yang mendengarkan malam hari ini, saudara diproses Tuhan untuk berakar ke bawah. Kalau sudah berakar ke bawah, baru saudara bisa bertumbuh dan berbuah ke atas. Itu yang benar. Sekarang orang Kristen semua cari berbuah ke atas dulu, tidak mau berakar ke bawah. Itu salah ya saudara. Yang berikutnya, ayat 32, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 33, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ya 33, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, 34. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membela, siapa lawan kita kalau Allah di pihak kita? Tuhan yang berfirman, tidak ada yang bisa masuk. Ya, Asyur pun tidak bisa melintasi negeri ini. Anak panahnya tidak bakalan masuk. Tuhan menjaga, kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan yang beserta kita, siapa lawan kita saudara? Percayalah Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang bisa mencelakakan kita. Ya, asal Tuhan beserta dengan kita. Di sini dikatakan ayat yang ke-35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow. Ya, Tuhan mengingat Daud sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Biarlah hari ini Tuhan mengingat kita untuk menyelamatkan generasi di bawah kita. Karena kita menjadi orang yang diurapi, yang dapat dipercaya. Ya, kita saudara bisa menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Tuhan ingat kepada Ishak karena Abraham. Ya, Tuhan ingat Daud, makanya Tuhan ingat juga anak-anaknya. Ayat 36, keluarlah malaikat lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Wow, malaikat keluar dari tempatnya, masuk ke perkemahan Asyur yang akan menyerang.
ya tiba-tiba dibunuh oleh malaikat, ya 185.000 orang. 185.000 orang dalam perkemahan Asyur keesokan harinya pagi-pagi. Ya saudara, kalau Tuhan di pihak kita, kita gak usah berperang. Tuhan bela Raja Hizkia, dia berperang melawan Asyur, malaikat yang turun tangan. Ya, tapi juga bagi orang yang setia pada Tuhan, malaikat yang akan menjagai kita, gak usah takut. Terhadap virus yang mengamuk, terhadap sakit penyakit, Tuhan akan menjagai kita, orang-orang yang berharap dan berserah pada Dia. Ya. Pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati berbelaka. Ayat 37, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. 38, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah dalam kuil Nisrok, ya, dia menyembah kepada dewa Nisrok, ya, Allahnya itu dewa Nisrok Allahnya. Maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ngeri saudara, ya. Akhirnya Raja Asyur, ya, Sanherib, ketika sedang menyembah dewanya, ya, anaknya mengambil pedang lalu membunuh dia. Dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Saudara, mari kita mulai merenungkan hidup ini. Orang yang terus menyembah mengandalkan Tuhan akan melihat pembelaan Tuhan. Sebaliknya orang yang sombong akan dikalahkan oleh kesombongannya. Mari kita menaruh iman dan harap kita hanya pada Tuhan. Biar dijauhkan dari segala ketamakan dan kesombongan. Kita terus merendahkan diri, ya, kita terus cari wajah Tuhan. Agar Tuhan berkenan atas hidup kita dan Dia membela dan Dia memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami. Engkau sanggup memelihara umat-Mu ketika masa kering. Engkau berkata, kamu akan makan, tidak usah menanam, dari pohon yang tidak kamu tanam. Tahun kedua pun sama. Saudara, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bagi orang-orang yang percaya dan berharap hanya kepada Dia. Pembelaan Tuhan nyata, malaikatnya membunuh 185.000 tentara Asyur di dalam perkemahan. Engkau tidak usah berperang, Tuhan berkata, aku yang akan berperang gantikan engkau, malaikatku lah. Kami percaya malaikat-Mu juga yang menyertai kami, orang-orang yang berharap dan setia kepada-Mu Bapa. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami telah melihat kisah nyata dari firman Tuhan yang digenapi. Hari ini kami melihat bagaimana Tuhan menyertai umat Tuhan yang berharap. Raja Hizkia yang selalu merendahkan diri di kaki-Mu, yang mengandalkan Engkau, melihat pembelaan dan mujizat Tuhan sungguh nyata. Bagian kami hanya datang dan menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan kami, kesombongan, keangkuhan kami mau tanggalkan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Bahkan semua yang kami miliki hari-hari ini,
kekayaan, nama, jabatan, apapun hanyalah kepercayaan dari Tuhan yang tidak bisa kami banggakan dan kami sombongkan. Tuhan, kami hanyalah hamba-hamba. Karena itu mampukan kami untuk terus mengejar perkenanan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga keluarga yang terus mencari perkenanan. Ada suami-suami yang takut Tuhan, istri yang takut Tuhan, anak-anak yang takut Tuhan. Yang belum bertobat, biar Tuhan jamah dan berikan hujan pertobatan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, Tuhan menyertai, beri hikmat marifat dengan kepandaian. Mereka boleh menggenapi rencana Tuhan. Berkati Tuhan yang kuliah, yang cari pekerjaan, Tuhan memberkati. Mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, juga yang mencari jodoh, kami percaya mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati anak-anak kami untuk menggenapi rencana Tuhan, rencana-Mu Bapa. Bahkan kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang sedang sakit. Mereka yang terbaring dengan tubuh yang lemah hari-hari ini, Tuhan tolong sembuhkan Bapa. Tuhan, biar Engkau berbicara di tempat tidur mereka, menyatakan rencana dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan, sembuhkan Tuhan, dan nyatakan kehendak-Mu Bapa. Obat-obatan yang diminum Tuhan berkati, berikan kekuatan untuk menahan kesakitan dari kedagingan, tetapi mereka mau berserah dan berserah memohon hanya kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap saudara kami yang sakit. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup menyembuhkan, terutama menyembuhkan jiwa kami Bapa. Berkati orang tua kami, opa oma kami di hari senja masa tua mereka, tetap ada ucapan syukur, damai sejahtera yang mengalir. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para single parent juga Tuhan memberkati dan menjagai Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang ingin keluar dari persoalan beban yang berat. Setiap mereka yang punya masalah, bahkan yang sudah masuk lewat SMS, lewat WA, Tuhan berkati. Masalah keuangan, hutang piutang, masalah dosa-dosa yang masih mengikat, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Tuhan, yang terikat dengan perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, judi, narkoba, bahkan yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, Tuhan melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati anak-anak miskin, orang-orang miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar, Tuhan tolong. Engkau menjadi jawaban Bapa, bahkan jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu. Berkati juga untuk setiap Tuhan orang-orang yang terus berseru di atas bangsa ini kepadamu Bapa. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Indonesia dilawat oleh Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal, terjadi kebangunan rohani dalam nama Yesus. Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin Tuhan berkati, sertai berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati TNI Polri Tuhan. Mereka yang terus berjuang untuk NKRI sebagai satu kesatuan, Tuhan Engkau menyertai, memberikan damai sejahtera. Segala kuasa-kuasa yang coba memecah belahkan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. NKRI tetap satu. Berkati semua tim medis, dokter yang terus bekerja di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami ikat, patahkan kuasa ini dalam nama Yesus. Kami telah melihat kesembuhan massal terjadi, kematian massal terus Tuhan menekan. Biar terjadi hujan pertobatan, mata boleh terbuka hanya mencari Tuhan hari-hari ini. Tidak ada lagi yang bisa kami andalkan. Tuhan tolong bangsa kami, bahkan semua bangsa-bangsa Tuhan tolong. Mereka yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Berkati semua benua-benua dan mereka yang terus berdoa di dalamnya. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Tidak ada kematian massal. Bangkitkan kembali setiap bangsa-bangsa, juga seperti Indonesia. Tidak ada krisis ekonomi Bapa. Kalaupun itu terjadi, Tuhan meluputkan setiap kami. Firman Tuhan harus digenapi. Tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Bagian kami hidup dalam pertobatan dan mengejar perkenanan Tuhan.
Terima kasih Bapa, semua permohonan doa yang masuk, Tuhan juga memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Masalah hutang piutang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau tidak akan berkekurangan, Tuhan akan mencukupi dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Saudara, ya kalau saudara diberkati dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Bagikan channel ini kepada mereka yang membutuhkan, supaya mereka juga boleh bertumbuh. Karena telah banyak kesaksian orang yang dibenangkan karena dibagikan. Dan biarlah channel ini terus menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan happy weekend. God bless you.